Salam damai sejahtera. Hari ini kita bicara dengan judul Solitude. Menyepi sendirian tapi tidak kesepian. Suatu tindakan yang berguna untuk kegairahan hidup, kesegaran hidup, supaya hidup lebih memberi arti bagi dunia ini. Superman pun butuh solitude. Superman adalah tokoh dongeng yang sangat terkenal. Ia kuat, mampu menaklukkan siapa saja dan apa saja, pintar mencari solusi, punya hikmat dalam mengerti maksud-maksud yang tersembunyi. Superman serba bisa, tapi di balik segala kesuperannya, ketika butuh kekuatan lebih, butuh solusi yang pas, atau hikmat untuk membaca maksud orang yang licik, ia suka mencari tempat untuk menyendiri, untuk mengalami ketenangan dan mendapatkan hikmat, damai, kekuatan yang diperlukan kembali untuk menjalankan tugas sebagai seorang superhero yang berguna bagi dunia ini. Itu sedikit kisah dari film Superman, The Fortress of Solitude. Ada pesan yang hendak disampaikan dalam film ini. Manusia paling super saja butuh solitude. Setiap kali letih, lelah, merasa tak berdaya, stres, dan butuh jalan keluar, Superman selalu ke tempat ia bersolitud. Baginya, mencari waktu sendiri di tempat yang khusus, ia justru mengalami kesegaran. Solitud adalah kebutuhan hidup yang sering diabaikan. Padahal jika setiap kita mempraktekkannya, hidup akan lebih baik karena mengajarkan ketenangan batin, konsentrasi menatap, dan hikmat menata hidup. Satu saat pemimpin kami di negeri Tiongkok mengajak kami ke sebuah pulau yang sangat sepi. Saya pun bertanya, mengapa membawa kami ke tempat sesepi ini? Ia pun berkata, jika kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, mengejar target-target dan harapan-harapan, maka sebenarnya kita bisa tidak tahu apa yang sesungguhnya kita kerjakan, apa yang ingin kita capai, dan bagaimana kita sebenarnya di hadapan manusia, terutama di hadapan Tuhan. Jangan-jangan apa yang kita namakan pelayanan sebenarnya untuk diri kita sendiri dan bukan untuk Tuhan. Ini waktunya solitude, karena Tuhan justru sering terasa dekat pada saat sendirian. Dunia berputar begitu cepat sehingga seringkali kita merasa kekurangan waktu. Ada banyak yang harus diperhatikan, yang harus didengarkan, yang harus diurus. Kita pun merasa pening dan letih dengan semua itu, sehingga semua tampak tidak ada kemajuan yang berarti. Semakin banyak yang dikerjakan, semakin sedikit yang mampu diselesaikan. Rasa frustasi pun datang menyelinap. Detak jam tak lagi berhenti selagi detak jantung kita masih terasa. Waktu terbang begitu cepat. Praktek solitud merupakan latihan jiwa yang sangat dibutuhkan oleh setiap pribadi. Solitud adalah ketika kita mengambil waktu untuk sendiri, menikmati sepi, berkomunikasi dengan jiwa kita, dan terutama dengan pencipta kita. Solitud merupakan aktivitas tanpa aktivitas, usaha mengosokkan diri dari segala rutinitas, mengambil sejenak waktu untuk menepikan diri, memberi ruang napas bagi hati, dan memberi istirahat bagi pikiran yang jenuh terhadap semua yang harus dibereskan. Solitud menolong kita adil terhadap diri sendiri. Bahkan Yesus pun berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia dengan benar, seperti yang Tuhan mau, sementara kita sendiri tidak pernah beres dalam mengasihi jiwa kita sendiri? Solitud dapat menolong kehidupan emosional dan spiritual manusia, karena kita ambil waktu berdiam untuk bertemu si empunya jiwa. Jiwa yang mau beristirahat baik untuk kesehatan emosi, jiwa yang mau berserah baik untuk kesehatan spiritual, jiwa yang tak kenal gengsi akan rasa lelah untuk menghadap Tuhan demi mendapatkan kekuatan baru. Kita perlu waktu merenungi kembali segala macam rasa dan beban yang membuat jiwa kita tidak sehat. Setelah solitud, ada rasa menghargai terhadap waktu,
hasrat untuk mengasihi sesama, pemulihan hubungan yang mulai retak dengan orang-orang yang seharusnya kita kasihi. Dan yang terpenting, jiwa kita yang kering memperoleh kesegaran surgawi. Karena kita tahu, sumber segala masalah kita adalah jiwa kita yang kering. Karena tidak punya waktu berdiam diri, koreksi diri, dan menemukan diri bersama Tuhan. Solitude adalah cara untuk menempatkan diri di hadapan Tuhan, berkomunikasi dari hati ke hati bersamanya, agar Ia dapat bekerja di dalam kita, baru kemudian melalui kita untuk memberkati sesama. Di mana sebaiknya kita bersolitud? Tempat yang tenang memang tidak selalu membawa orang ke dalam solitud, tetapi orang yang bersolitud sewajarnya ada pada tempat yang tenang. Banyak sekali contoh dalam Alkitab yang mengemukakan betapa Yesus selalu mengambil waktu tenang, waktu menyendiri di tempat yang sepi. Matius 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Saudara sekalian, sebelum memulai pelayanan, Yesus menyendiri selama 40 hari di padang gurun. Sebelum mengambil keputusan penting dalam memilih para murid, Ia mengambil waktu sendiri. Sebelum dan sesudah melakukan pelayanan yang padat, Ia selalu ke tempat sunyi, berdoa, dan menyendiri. Yesus memberikan keteladanan untuk bersolitud, maka lakukanlah solitud agar jiwamu tenang, iman kita segar, penuh hikmat dan kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan penuh kemenangan dan bercahaya di tengah dunia ini. Selamat bersolitud. Amin.